Halo teman-teman, saya Nazla Elpina. Di sini saya akan membahas materi bilangan dan pecahan yang nantinya akan membantu teman-teman untuk menghadapi tes CPNS dan P3K. Oke, kita langsung ke materi yang pertama. Bilangan. Bilangan merupakan suatu sebutan untuk menyatakan jumlah dan banyak. Nah, teman-teman perlu memahami jenis-jenis bilangan untuk membantu teman-teman menjawab soal-soal yang nantinya keluar di tes CPNS atau P3K. Yang pertama, di sini ada bilangan asli. Bilangan asli sendiri ini adalah merupakan bilangan bulat positif. Contohnya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian ada bilangan cacah. Untuk mempermudah teman-teman memahami apa itu bilangan cacah, ingat saja dia kalau bilangan asli dia bilangan bulat positif. Nah, kalau bilangan cacah ini tinggal ditambahkan 0. Jadi, dia dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian ada bilangan bulat. Untuk bilangan bulat sendiri, itu adalah bilangan gabungan dari bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Jadi, contohnya misalnya min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian ada bilangan prima. Di sini, seperti yang kita tahu, bilangan prima adalah bilangan yang hanya dapat dibagi oleh dirinya sendiri. Jadi, contohnya bisa kita lihat 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah bilangan komposit. Bilangan komposit sendiri merupakan bilangan yang banyak faktornya lebih dari 2. Contohnya 4, 6, 8, 9, dan seterusnya. Oke, kita membahas tentang kelipatan persekutuan terkecil atau yang biasa kita sebut dengan KPK. Nah, kalau KPK ini kita mencari hasil kali dari semua jenis faktor prima dari kedua bilangan yang akan kita pilih pangkat terbesarnya. Jadi kuncinya di sini adalah pangkat terbesar untuk mencari KPK-nya. Jadi misalnya, jika ada bilangan A dan B di sini, KPK-nya adalah A dikali B, karena di antara kedua bilangan ini tidak ada pangkat terbesar. Kemudian ada A kuadrat dikali C dan A dikali B kuadrat. Pangkat terbesarnya tentu adalah A kuadrat, C, dan B kuadrat. Maka KPK-nya adalah A kuadrat dikali B kuadrat dikali C. Kemudian ada A pangkat 3 dikali C dan A kuadrat dikali B kuadrat dikali C pangkat 4. Tentunya teman-teman tahu ya, kita cari pangkat terbesarnya. Di sini ada A pangkat 3, ada B pangkat 2, dan C pangkat 4. Maka KPK-nya adalah A pangkat 3 dikali B pangkat 2 dikali C pangkat 4. Contohnya lagi, untuk lebih memahamkan teman-teman tentang KPK ini, kita disuruh menentukan KPK dari 12 dan 30. Oke, kita cari atau kita uraikan. Pertama 12. 12 ini kan 4 dikali 3. Maka kita uraikan dia menjadi 4 itu kan bisa kita pangkatkan menjadi 2 pangkat 2. Di sini dikali dengan 3. Kemudian 30. Untuk 30 sendiri itu 6 dikali 5. Kita uraikan menjadi 2 dikali 3 dikali 5. Hasilnya 30. Maka KPK-nya tentu kita cari pangkat terbesar. Di sini 2 pangkat 2, 3, dan 5. Maka KPK dari 12 dan 30 adalah 60. Kemudian kita ke faktor persekutuan terbesar. Nah, kita masuk ke FPB atau faktor persekutuan terbesar. Kalau pada FPB ini kita mencari kebalikan dari KPK ya. Kalau tadi KPK kita mencari pangkat terbesar, kalau di FPB dia mencari pangkat terkecil. Contohnya pada bilangan A dan B, maka FPB-nya adalah 1. Sedangkan untuk bilangan A kuadrat dikali C dan A dikali B kuadrat, kita cari pangkat terkecilnya yaitu A, atau bilangan yang sama dari kedua bilangan ini adalah A, maka PB-nya adalah A. Begitu juga dengan A pangkat 3 dikali B dan A kuadrat dikali B kuadrat dikali C pangkat 4. Pangkat terkecil yang sama dari kedua bilangan ini adalah A, dan pangkat terkecilnya adalah A pangkat 2
dan B pangkat 1. Maka PB-nya adalah A kuadrat dikali B. Oke, kita langsung masuk ke contoh. Di sini kita disuruh mencari FPB dari 12 dan 30. Kita faktorkan lagi. 12, 4 dikali 3, atau 4 itu bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 2. Untuk 30 juga sama, 6 dikali 5, kita uraikan menjadi 2 dikali 3 dikali 5. Maka FPB-nya tinggal kita cari yang sama. Dan kita ambil pangkat terkecil dari dua bilangan. Di sini sama-sama 2, dan yang terkecil adalah 2 pangkat 1. Sehingga di sini kita buat 2. Di sini juga ada 3 yang sama ya. 3, di sini 3 sama-sama pangkat 1. Maka kita buat FPB-nya adalah 2 dikali 3. 2 dikali 3 hasilnya 6. Oke, kita akan membahas tentang bilangan yang habis dibagi. Ini penting karena kalau kita memahami tentang bilangan yang habis dibagi, nanti akan mempermudah teman-teman untuk operasi hitung pada soal-soal yang akan keluar di tes CPNS dan P3K. Yang pertama, bilangan yang habis dibagi dengan 2. Ketentuannya adalah angka satuan dari bilangan itu harus genap. Jadi teman-teman lihat aja, kalau angka satuan terakhir atau angka terakhir, seri terakhir dari bilangan itu genap, maka dia pasti akan habis dibagi dengan 2. Contohnya tadi disebut di sini 12.789.338 itu habis dibagi 2 karena angka satuannya genap 8. Perhatikan, 8. Oke. Kemudian habis dibagi 3. Untuk yang habis dibagi 3, ketentuannya adalah jumlah semua angkanya habis dibagi 3. Jadi kita pecah dulu nih. Untuk setiap bilangan-bilangan di sini, bilangan dari angka-angkanya kita pecah menjadi ini 1 ditambah 2 ditambah 7 ditambah 8 tambah 9 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4. Ini hasilnya 36. Tentu 36 itu habis dibagi 3. Maka bilangan ini itu juga akan habis dibagi dengan 3. Kemudian ada bilangan yang habis dibagi 4. Ketentuannya di sini kalau untuk yang habis dibagi 4, 2 angka terakhirnya harus habis dibagi 4. Jadi kita tadi kalau dia habis dibagi 2 kita hanya melihat angka terakhir bilangannya. Kalau yang habis dibagi 4 dia 2 angka terakhir. Jadi kalau misalnya kita contoh dari sini tadi 2 angka terakhirnya ada 24. Yang kita tahu 24 itu habis dibagi dengan 4. Maka bilangan ini tentunya akan habis dibagi 4. Untuk bilangan yang habis dibagi 5 mudah ya. Tentunya kita melihat bilangan itu genap atau dia belakangnya 5, satuannya 5 dan 0 di sini. Contohnya ada 12.789.330 atau 12.789.335 yang angka satuannya 0 dan 5. Tentunya ini akan habis dibagi dengan 5. Kemudian bilangan yang habis dibagi 6. Ketentuannya dia harus bilangan genap dan jumlah angkanya habis dibagi 3. Jadi kalau kita jumlahkan tadi seperti angka yang habis dibagi 3, maka kalau kita jumlahkan lagi, kalau dia habis dibagi 3, maka dia habis juga dibagi dengan 6. Yang habis dibagi 7. Kita ke bilangan yang habis dibagi 7. Di sini ketentuannya adalah angka satuannya dikalikan dengan 2 dan menjadi pengurang angka tersisa. Begitu seterusnya. Contohnya di sini ada 5.236. Nah, kita ambil satuannya 523 dikurang 6. 6 ini kan satuannya terakhir dikalikan dengan 2. Maka sisanya 511. 51 dikurang 1 dikurang 2 hasilnya 49. Nah, 49 itu bisa dibagi dengan 7. Maka 5.236 itu akan habis dibagi dengan 7. Kemudian adalah bilangan habis dibagi 8. Kalau habis dibagi 8, ketentuannya 3 angka terakhir harus habis dibagi dengan 8. Jadi kita fokus ke 3 angka terakhir. Yakni di sini 168
itu habis dibagi dengan 8, maka 2168 itu habis dibagi dengan 8. Kemudian ada bilangan yang habis dibagi 9. Ketentuannya jumlah angka-angkanya itu habis dibagi 9. Jadi ini sama aja ya, seperti yang habis dibagi 3 dan habis dibagi 6. Kemudian ada bilangan yang habis dibagi 11. Ketentuannya selisih antara jumlah angka pada posisi ganjil dan genap 0 atau 11. Contohnya di sini 2563. 2 ditambah 6 dikurang 5 ditambah 3 itu sama dengan 0 atau 11. Kalau 0 atau 11 maka bilangan tersebut akan habis dibagi 11. Oke, kita sudah membahas tentang pecahan bilangan, maka kita masuk ke pecahan. Pecahan sendiri sudah kita bahas, pernah kita singgung di sekolah dasar atau tingkat SMP maupun SMA. Jadi yakin teman-teman pasti ingat-ingat sedikit lah. Ini hanya mengulang-ulang agar teman-teman bisa lebih paham tentang pecahan yang nantinya akan mempermudah teman-teman untuk menjawab soal-soal pada tes CPNS atau P3K. Pecahan sendiri itu biasanya kita tahu dia bentuknya A per B, di mana A ini adalah pembilang dan B ini adalah penyebut. Oke, kita langsung ke operasi pecahan saja. Di sini operasi penjumlahan dan pengurangan pada pecahan. Kalau misalnya ada pecahan A per B, dijumlahkan atau dikurangkan operasinya ya. Operasinya penjumlahan atau pengurangan C per D, maka kita mudahnya itu dengan mengalihkan silang. Jadi A ini dikali dengan penyebut dari C per D ini, maka dikali A kali D ya. A kali D di sini, dan dijumlahkan atau dikurangkan dengan C yang di sini pembilang C dikali dengan penyebut dari A per B. Di sini B ya, maka B dikali C. Dan untuk penyebutnya sendiri ada menjadi B dikali D. Jadi langsung kita samakan penyebut, kalau istilahnya di SD seperti itu ya, menyamakan penyebut. Jadi teman-teman tidak usah mencari KPK-nya lagi, langsung aja kita kalikan atau kita operasikan seperti kali silang seperti ini. Untuk langsung kita operasikan. Kemudian ada perkalian. Kalau perkalian gampang ya, kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Contohnya misalnya 2 per 3 dikali 4 per 6 misalnya. Kalau untuk perkalian kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 2 dikali 4 itu 8, 3 dikali 6 itu 18. Maka hasil perkalian dari 2 per 3 dikali 4 per 6 adalah 8 per 18. Kemudian ada pembagian. Kalau pembagian ini kebalikan dari perkalian ya. Maka kalau misalnya teman-teman menemukan operasi pembagian pada pecahan, teman-teman tinggal mengubahnya ke bentuk perkalian. Caranya gimana? Teman-teman tinggal balik aja nih. Kalau misalnya di sini kan ada A per B dibagi dengan C per D, maka kita ubah ke perkalian, dia menjadi A per B dikali D per C. Nah, ini langsung aja ya operasinya seperti perkalian. Untuk pecahan campuran, di sini ada pecahan campuran. Misalnya tadi katanya ada A B per C, itu bisa menjadi A ditambah B per C. Dipisah ya, pisah A tambah B per C, kemudian kita operasikan. Kita kalikan A dengan C, kemudian kita tambah dengan B per C. Seperti yang teman-teman lihat di sini. Kemudian untuk pecahan desimal ini adalah pecahan yang dapat diubah ke bentuk pecahan. Jadi kalau misalnya di sini ada 0,7, dia bisa menjadi 7 per 10. Di sini ada 0,78, dia menjadi 78 per 100. Jadi kenapa nih per 100, ini per 10? Dia tergantung banyak koma di belakang 0, angka di belakang nolnya. Di
sini kan 1, maka dia menjadi per 10. Di sini kan 2, 78, maka dia menjadi per 100. Oke. Kemudian kita masuk ke membandingkan pecahan. Kita langsung masuk ke contoh. Di sini kita ada pecahan 3/8 dan 7/8. Kita disuruh membandingkan kedua pecahan ini. Caranya gimana? Kita tinggal kalikan silang. Jadi 3 di sini dikali 18, kemudian 8 dikali 18, kemudian 8 dikali 7, dan 8 dikali 18. Seperti operasi pada penjumlahan ya. Karena katanya 3 dikali 8 itu lebih kecil dari 8 dikali 7, maka 3/8 itu lebih kecil dari 7/8. Oke. Baik, kalau tadi 3/8 kita bandingkan dengan 7/18, ini tinggal kita kali silang aja. Jadi 18 ini dikali dengan 3, jadi buat 3 kali 18, kemudian 8 dikali 7 atau 7 dikali 8. Nah, 3 kali 18 seperti yang kita tahu itu hasilnya adalah 54. 7 kali 8 hasilnya 56. Tentu yang sebelah sini itu pasti lebih besar dari 3/8. Ya, maka 3/8 itu lebih kecil dari 7/18. Itu cara mudahnya. Kemudian ada pecahan senilai di sini. Kalau pecahan senilai ini adalah pecahan yang diperoleh dengan mengali atau membagi suatu pecahan dengan bilangan yang sama. Contohnya di sini ada 3/4. Jadi kita kalikan dengan pecahan atau bilangan yang sama. Misalnya sama-sama dibagi 6. Maka dia menjadi 18/25. Atau bisa juga nih 3/4 ini sama-sama dibagi dengan dikali dengan 2. Dikali dengan 2. Maka hasilnya 6/8. Atau perkalian yang lainnya yang bilangannya tentu sama. Jadi pembilang dibagi dengan bilangan yang sama, penyebut juga dibagi dengan bilangan yang sama. Tidak hanya perkalian, kita juga bisa membagi. Kita sama-sama bagi, misalnya di sini ada 10/15, jadi kita sama-sama bagi dengan 5. Atau boleh kita sama-sama bagi hanya 5 ya, hanya 5. Atau misalnya contoh lain, misal 21 dan berapa lagi ya, 36. Nah, ini bisa sama-sama dibagi dengan 3. 21 dibagi dengan 3, 36 dibagi dengan 3. Maka ini kan hasilnya menjadi 7/9. Begitu ya kalau pecahan senilai. Oke, yang tidak kalah penting untuk teman-teman pahami dan harus dihafal. Ini harus dihafal ya. Untuk mempermudah teman-teman dalam menyelesaikan soal. Jadi ini pecahan istimewa ini kita hafal, nantinya akan lebih mempersingkat waktu kita dalam perhitungan di soal-soal yang akan muncul pada tes CPNS atau P3K. Jadi misalnya di sini ada 1/2 itu bentuk pecahannya, desimalnya ada 0,5 atau 0,50 atau 50%. Tuh sama dengan ini. Ini sama nih. Bentuk pecahannya ada setengah, desimalnya 0,5, persennya dia 50%. Kemudian ada 1/4. Dia itu kalau didesimalkan menjadi 0,25 dan persennya 25/100. Terima kasih kepada teman-teman yang udah nonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman dan dapat membantu teman-teman untuk menjawab soal-soal CPNS dan P3K. Terima kasih.